tidak menyelesaikan struktural fundamental pada pasal 33 ayat 4 yang menyatakan demokrasi ekonomi, sementara Anda tidak pernah memberikan pemahaman apa itu demokrasi ekonomi. Bang, saya tahu nggak di WA grupnya kawan-kawan yang baru memperingati 21 Mei, ya kan, reformasi kan, kita sudah kesana nih, demokrasi, ini demokrasi ekonominya kita. Anda tahu nggak sih demokrasi ekonomi kita hari ini itu adalah liberalisme yang kemudian sudah berkembang menjadi neoliberalisme, dan tadi kata Bang Nursi udah post neoliberalisme. Apa itu? Paham nggak bahwa konstitusi kita itu konstitusi neoliberal, artinya kapitalisme, makanya produk selama 2 periode sebelum pemerintahan yang periodenya Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu di dalam Two Scholar Conversation, perbincangan 2 scholars, saya Gus Maria bersama sahabat saya Dr. Ihsan Ibnu Nursi. Alhamdulillah, Bang Nursi, kita masih dikasih sehat. Alhamdulillah. Jadi kita masih bisa untuk kembali lagi menyapa pemirsa IC Real Show. Kadang kalau beberapa kali kita tidak tapping kayak gitu, langsung Mbak, mana ini Bang Nursinya? Bang Nursi di rumah, ya kayak gitu. Dan saya nggak tahu Bang Nursi di mana, nanti ditanyanya kayak gitu. Kok nggak ini? Iya, Bang Nursinya sibuk, waktunya juga. Kita kadang-kadang saya bisa, Bang Nursi tidak bisa, Bang Nursi bisa, saya tidak bisa. Tapi alhamdulillah hari ini kita kembali lagi untuk menyapa pemirsa setia IC Real Show. Mudah-mudahan selama ini yang kita sampaikan itu menjadi ilmu-ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat kayak gitu ya. Dan bermanfaatnya mudah-mudahan Bang Nursi tidak hanya cuma experience in this world, gitu ya, pengalaman di dunia ini saja, tapi insya Allah apa yang kita sampaikan itu menjadi ilmu-ilmu yang nantinya juga menjadi bagian penting juga di dalam kehidupan kita nanti di akhir zaman, kehidupan nanti di akhirat kayak gitu kan. Karena apa yang kita bahas di dalam kerangka kita selalu mencari kebenaran, bagaimana nggak usah kita bilang luruskan ya, tapi sebetulnya bagaimana apa yang sedang terjadi kita urai, kita sampaikan dalam konteks itu, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, umat Islam dunia dan umat Islam Indonesia, dan apa yang kita bahas di situ. Walaupun bahasan kita adalah politik ekonomi kayak gitu. Jadi kalau di dalam dikatakan Islam as a political system, budaya itu juga sangat penting selama dia di dalam to serve the divine revelation di dalam konteks itu juga iya. Kemudian larinya nanti ke peradaban gitu. Karena kita dari Muslim, tentu saja kita selalu membahas ke arah sana, peradaban Muslim, peradaban Islam gitu. Dalam bahas politik kontemporer akhir-akhir ini memang sedang banyak sekali jadi carut marut kalau kita bahas tentang satu isu yang itu muncul beberapa tahun terakhir ini dari dalam konteks ini. Tapi kalau kita lihat sistem politik kita antara bagaimana penegakan hukum, ya, checks and balance antara eksekutif dengan legislatif, ya, jadi kemudian suksesi pemerintahan melalui penyelenggara pemilunya yaitu Komisi Pemilihan Umum, yang sekarang ini juga ada beberapa bahasan-bahasan yang katanya akan diubah mengenai sistem pemilunya dari proporsional, representatif, terbuka, sederhana, dan mereka kayaknya lagi tertarik dengan sistem mixed member system, jadi ada distriknya, ada proporsional. Tapi kita nggak bahas itu. Kita bahas bagaimana aktor-aktor di dalam konteks proses rekrutmen partai politiknya, kemudian di dalam proses-proses rekrutmen itu ada masalah-masalah administrasi yang itu harus di dalam konteks ini harus dipenuhi oleh
oleh para calon, misalnya calon presiden kayak gitu. Yang di Indonesia memang hanya lulusan SMA. Kalau kita bahas tentang bagaimana sih yang aturan, misalnya di Amerika Serikat presiden itu memang tidak ada aturannya harus lulusan apa, tapi di sana itu ada gaya seperti kesepakatan tidak tertulis bahwa presiden itu lulus perguruan tinggi. Tapi ada kesepakatan apa kan? Punya pengalaman yang cukup dalam. Ya, punya pengalaman. Jadi ada sama seperti perkuliahan. Jika Anda punya pengalaman di dunia panggung bisnis, punya pengalaman luar biasa, Anda bisa ngajar. Iya. Bisa mengajar. Iya. Sebagai expert pengalaman. Jadi kayak aktor yang aktif itu, dan dia bisa kemudian memberikan pengalamannya, sharing pengalamannya kepada mahasiswa. Betul. Nah, begitu pengakuan tentang politik di Amerika, di satu sisi diakui tentang paling tidak punya graduate yang minimal, yang tidak tertulis tadi. Tapi sisi lain pengakuan tentang pengalaman. Sehingga kalau kita mengambil sejarah Amerika dari mulai namanya Abraham Lincoln dan seterusnya sampai sekarang, gitu, George Washington dan seterusnya sampai terakhir Donald Trump, suka tidak suka memang kompetensi tidak bisa disingkir. Dan rata-rata kalau mereka itu ya kekuatan mereka adalah mereka sangat di kepalanya mereka itu aturan konstitusi itu menjadi bagian. Dan ini juga anggota-anggota Kongres, ya Senat dan House Representative itu selalu bicara tentang bagaimana konstitusinya mengatur kayak gitu ya. Nah ini yang seringkali saya bukan sesalkan kalau saya melihat bagaimana perdebatan anggota DPR, kemudian partai politik gitu. Kayaknya baca konstitusi aja mungkin belum pernah kayak gitu ya. Full ya baca konstitusi dari pembukaan atau membahas bagaimana konstruksi konstitusi itu. Jadi kalau pakai dalil itu asbabun nuzulnya konstitusi itu seperti apa, kenapa demikian dan sebagainya, sehingga pada saat perubahan konstitusi itu juga tidak mendapatkan perhatian betapa pentingnya yang namanya perjanjian suci yang kita sebut sebagai konstitusi. Nah, sampai di situ saya ingat semua. Dulu waktu saya masuk di UI, bangku kuliah ya, tesis tentang demokrasi itu terstruktur rapi. Konstitusi, hukum, demokrasi. Artinya demokrasi tunduk pada konstitusi. Pada konstitusi bukan demokrasi. Bukan tunduk pada kekuasaan. Dia tunduk pada hukum. Hukumnya harus tunduk pada kemauan konstitusi. Artinya dia tunduk pada visi, misi, dan fondasi. Karena yang namanya konstitusi pasti maunya visi, misi, dan fondasi. Ini konstitusinya ya, kemudian karena konstitusi itu kemudian ada undang-undangnya. Kalau saya cek misalnya di Amerika kayak gitu kan, semua limitation presiden, power yang diberikan pada presiden itu ada di konstitusi. Betul. Karena kalau di undang-undang sepertinya undang-undang kan berada di bawah konstitusi, padahal presiden kalau melanggar konstitusi di-impeach. Jadi harus jelasnya itu harus ada di konstitusi. Kenapa dia terancam di-impeach? Iya. Sekarang ini Trump ini sudah dalam posisi yang terancam kasus Harvard melawan, kasus pemulangan sejumlah mahasiswa ditentang sama sejumlah pengadilan. Coba menarik di dalam konteks itu. Artinya kalau kami contoh Amerika, karena kan kita berkiblatnya dalam tapi bukan kemudian kita importing model terus kita makan begitu saja. Enggak, kita tetap yang namanya para pendiri bangsa kita dulu itu brilian di dalam merumuskan konstitusi kita. Yang konstitusi 45 ya, 1945. Bukan 2002. Bukan yang baru. Nah, dari situ akhirnya bisa kayak begini, Muslim, seperti kita pernah bilang. Kenapa Indonesia kebanyakan lahir intelektual beo? Sekedar jadi beo. Kenapa nggak coba berpikir bahwa mereka punya pikiran yang original? Dan kalau bicara originalnya, genuine and originalnya itu, katakan nggak mungkin dong manusia punya pikiran genuine. Dia kan lahir dengan satu zaman, maka dia ikut satu zaman. Nah, ketika dia mengambil satu zaman itu digagas pada sebuah cita-cita, maka cita-cita ini tidak bisa digantungkan pada cita-cita bangsa lain. Dia harus kembali adalah cita-cita bangsanya sendiri. Artinya di sini baliknya kiblatnya adalah konstitusi kita, Undang-Undang 45 gitu. Disitulah ketika intelektual muncul bisa dipahami kenapa kemudian Undang-Undang Dasar 2002 adalah undang-undang terbuka.
Jadi mulai dari kedustaan yang dusta dan terbesar. tidak cuma dusta loh, itu juga ada selipan-selipan kayak gitu ya. Jadi bagaimana itu cara, itu sudah ini ya, bagaimana mekanisme dusta itu dilakukan. Jadi ya kan kita diskusi dalam soal ini ya. Makanya kita kasih judul dialog kita adalah dusta dan nestapa bangsa. Tapi yang tetap jangan cuma duka nestapa bangsa, harus tetap juga, karena saya husnul, nama saya husnul. Jadi kita berhusnul, kira-kira flourishingnya bagaimana? Jadi harus ke sana. Setuju saya, setuju. Karena kalau melulu bicara dusta dan nestapa, itu flourishingnya bisa negatif. Padahal setiap kehidupan dianjurkan dengan ditutup dengan kebaikan. Jadi berarti kita harus punya konsep mengatasi dusta dan nestapa. Gitu. Oke. Saya selalu mengatakan bahwa seluruh persoalan anak bangsa ini, seluruh persoalan bangsa ini kan, saya selalu ngomong remedinya. Jadi menyelesaikannya adalah bagaimana sistem pendidikan kita. Setuju. Tapi pada saat yang sama, kalau kita melihat sistem pendidikan kita, amburadul, yang namanya ijazah bisa masuk kuliah bisa. Sekarang anak-anak generasi Z itu nggak mau kuliah karena dia terlalu mahal. Saya cukup ikut short course saja. Saya ikut sesuatu yang betul memberikan keterampilan daripada ikut kuliah mahal tidak juga memberikan jaminan bahwa saya akan bekerja baik. Ya sudah, saya ikut yang short course saja. Ya sudah. Apa poinnya? Orang memburu keterampilan minimal untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal dalam kerangka keterampilan minimal pekerjaan, berarti orang bersedia menjadi yang sering kali kita bahas tentang ultra modern slavery system. Tapi Bang, kalau balik lagi di dalam konsepnya negara modern sekuler gitu, modern secular state gitu ya. Jadi kalau kita bahas Thomas Hobbes maupun kemudian diisi juga oleh Foucault tentang bagaimana sih sebetulnya negara ini mengontrol warga negara, karena produk dari modern nation state yang sekuler itu warga negara. Kontrolnya satu, dihadirkan polisi dan penjara. Ternyata begitu. Bagaimana caranya? Surveillance, the highest surveillance. Jadi bagaimana negara mengontrol rakyatnya, itu dihadirkan polisi dan penjara. Yang kedua apa? Sistem pendidikan. Jadi education itu part of memang bagaimana negara mengontrol warga negara. Sehingga model kayak di Prancis itu ibu-ibu Muslim di sana yang anaknya tidak mau anaknya itu menerima kurikulum tentang LGBTQ, anaknya kemudian diambil, kemudian yang homeschooling juga demikian juga di Swedia, itu namanya pidana. Jadi negara bisa mengambil anak itu kembali untuk harus mendapatkan pendidikan. Yang ketiga apa? Yang Bang Mursi selalu bicara, One Health Policy, sistem kesehatan. Pakai word istilahnya, One World Health. One World Health. Jadi enggak cuma One Health Policy, tapi One World Health Policy dengan segala macam. Itu 20 Mei kemarin putusannya. Ya. 20 Mei kemarin putusannya. Sudah diputuskan. Nah itu juga bagaimana negara mengontrol. Nah persoalannya kalau udah health, negara kita juga nggak bisa mengontrol karena ada One World Health Policy dan sebagainya. Nah balik lagi ke yang tadi, bagaimana suksesi penyelenggaraan pemilunya? Di situ ada KPU, ada persyaratan, ada salah satu persyaratannya kan ya lulus SMA itu. Dan ada jadi guru aja harus satu. Paling tidak punya D3. Ya D3, D1, D2, D3 yang seperti itu. Kadang-kadang kita juga ini. Tapi ada juga yang mengatakan, nggak penting itu ijazah sekolah kuliah yang penting kerja. Itu tadi ultra modern slavery system. Ya, jadi dia sebenarnya boneka. Iya. Buruh. Iya. Nah, dalam konteks ini sekarang lagi ramai juga ya kawan-kawan kita nih. Yang tadi saya katakan bagaimana rakyat dihadirkan polisi dan penjara yang harus mengisi atau sistem judicialnya seperti apa, penegakan hukumnya seperti apa.
tapi juga bagaimana rekrutmen eksekutif, legislatif, presiden dan sebagainya akhirnya menyebabkan bagaimana rakyat itu terus-menerus mempertanyakan. Nah, ini kan gonjang-ganjing misalnya isu tentang saudara-saudara kita ya yang selalu mengkritisi apa yang sedang terjadi dengan ijazah. Ada yang mengatakan bahwa kok ijazah itu nggak penting, nggak bisa dia diminta oleh sebetulnya, tapi lupa. Itu kan kalau pasal dalam pasal-pasal hukum, ya. Misalnya saya nanyain ijazahnya Bang Mursi bukan pejabat, bukan apa, ya saya nggak punya hak untuk bertanya. Tapi waktu saya menjadi anggota KPU dan saya kemudian ditanya ijazahmu apa kayak gitu, karena menjadi anggota KPU kan paling tidak dibutuhkan orang punya ilmu enggak untuk menjadi penyelenggara pemilu, karena pemilu adalah proyek politik pemilu Indonesia ya, proyek politik terbesar di dunia, the most complex election system on earth, the biggest election in the world. Kalau saya nggak punya ilmu terus kemudian jadi ini ya pasti berantakan kan dalam konteks itu. Nah, ini sekarang isu tentang ijazah yang diduga adanya ijazah tidak benar dan sebagainya, kok jadi semakin nggak karu-karuan kayak gitu ya. Sebetulnya kan mudah saja untuk bisa menyelesaikan masalah. Tapi rentetannya kan nggak cuma sekedar rakyat, tokoh-tokoh ya yang ada, ya kita sebut aja lah kawan-kawan kita, ada Dr. Ismon, ada Dr. Tifa, ada satunya Roy. Ini mempertanyakan dia gitu. Kenapa sih begitu sulitnya di dalam menyelesaikan itu? Dan tapi kemudian ditutup, walaupun semua orang waktu itu sudah banyak semua, artinya banyak pertemuan. Kita seringkali juga nanti akhirnya polisi akan mengatakan ijazahnya asli, terus kemudian ditutup atau kemudian akan balik. Tapi pada saat yang sama, ini kan urusannya nggak cuma sekedar kenapa 2 tahun tidak dibereskan, 2 tahun terus-menerus menjadi isu. Masih ada nanti rentetannya ke 2029. Bagaimana rezim yang sudah meninggalkan yang dulu maunya 3 periode, maunya diperpanjang, nggak bisa, kemudian anaknya yang menjadi calon wakil presiden sekarang menjadi wakil presiden. Ini kan rentetan kejadian-kejadian politik yang tidak berdiri sendiri sebetulnya di dalam konteks itu. Apakah ini ada isu-isu globalnya? Saya yakin ada. Ya, dari mulai bagaimana dulu media settingnya pada saat mau jadi wali kota ya, jadi bagaimana kan kita dulu kan luar biasa, kemudian banyak sekali dikasih award, kemudian media campaign-nya luar biasa, media settingnya luar biasa di dalam konteks itu. Akhirnya hampir 2 kali menjadi wali kota, kemudian 2 tahun menjadi gubernur, dan 2 kali menjadi presiden. Rentetan rezim ini meninggalkan berbagai masalah. Kemudian warga negara bertanya, nah dalam konteks ini bagaimana sebetulnya kita menyelesaikan masalah? Pertama, kita tidak bicara dulu soal fokus itu, tapi kita bicara sistem. Kita bicara sistem. Tapi itu memang kebiasaan. Iya. Kalau kita bicara sistem, maka yang harus kita perhatikan, sistem adalah sebuah struktur yang bergerak, struktur yang diam. Yeah. Sistem adalah struktur yang diam, tapi kemudian dia bergerak berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dia bicara tentang input, dia bicara tentang proses, dia bicara tentang output. Tapi feedback lagi. Input tidak berdiri sendiri, dia sangat tergantung pada yang namanya kebijakan. Kebijakan tidak berdiri sendiri, dia tergantung pada misi. Misi tidak berdiri sendiri, tergantung pada visi. Visi, misi, kebijakan, strategi, fungsi, input, proses, output, outcomes, multiplier effect, kembali feedback. Dan environment baik domestik maupun internasional. Itu mempengaruhi berbagai lini. Nah, kalau kita melihat begitu, maka kita melihat setting ini bermula dari 3. Pertama, Indonesia diminta menyetujui tentang war on terror. Iya. Iya. 9/11 Indonesia diminta untuk setuju tentang war on terror. Padahal itu bukan war on terror, war on
Islamophobia. War on Islam. Diganti terornya. The clash of civilization Huntington. Yes, itu berkali-kali itu. Yeah. Nah itu di situ. Yang kedua, Indonesia diminta setuju Amerika menyerang Irak. Yeah. Yang ketiga, Indonesia diminta mengekstradisi termasuk Afghanistan. Iya, Afghanistan 2001. Kan setelah Iya, setelah itu. Tapi setelah itu kan setelah war torrennya kan mungkin keluar, maka diminta lagi. Yang ketiga, diminta mengekstradisi tokoh teror. Iya. Kita sebut namanya Itu Kiai Ustadz Abu Bakar Bashir yang orang Solo. Iya. Nah dari situ gitu ya muncullah Perpu tentang terorisme sebagai oleh-oleh. Megawati ya ini. Iya, Megawati betul. Tapi Megawati waktu itu juga dia tidak mau ekstradisi. Bahkan dia tidak setuju pada serangan Irak. Iya. Tapi tentang perpu teror itu. Itu. Jadi teman-teman pemirsa IC The Ratio, coba siapa yang membawa oleh-oleh itu sampai akhirnya muncul perpu terorisme. Kami tidak akan menyebutnya, tapi silakan Anda melihatnya siapa. Karena ini peristiwa tidak berdiri sendiri, nanti akan berkaitan dengan setting melumpuhkan atau paling tidak meluruhkan kekuatan-kekuatan Indonesia yang tersisa. Yeah. Jadi meluruhkan kekuatan tersisa bahasa saya. Yeah. Meluruhkan kekuatan tersisa. Nah, karena sebelumnya Indonesia kokoh, tapi dengan dipukul nilai tukar, tinggal dua kekuatan, TNI dan Islam. TNI dan Islam. Maka TNI diluruhkan dengan cerita kembali ke barat, militerisme. Islam diluruhkan dengan misahnya ABRI, TNI dan Polri. Lalu kemudian dibalikin ke barat, TNI-nya. Lalu kemudian Islamnya dipecah belah di Roma. Nah, ini artinya masih ada kekuatan sisa nih, baik pada TNI-nya maupun pada Islamnya. Pahami dulu di situ, teman-teman. Pahami dulu di situ bahwa ada agenda setting besar untuk meluruhkan Indonesia dengan dua model itu. Gitu. Dan suka tidak suka itu ditengarai melalui modal nilai tukar yang ditunggangi. Dengan isu dalam rangka meluruhkan itu. Saya mana sebetulnya karena keinginan one world new world order dengan poros Washington dan sekutunya yang kemudian nilai tukar itu cuma menjadi alat instrumen untuk senjata, pakai senjata. Iya, betul. Karena kebetulan waktu itu saya ada di sana, jadi saya taunya bukan biasa gitu loh, taunya tahu banget gitu, Nah kalau kita melihatnya di era itu ada penolakan terhadap tadi war on terror, penolakan tetap serangan terhadap Irak, penolakan terhadap Israel, dan kemudian malah dapat hadiah bikin teror, maka ada agenda besar luruhnya kekuatan Indonesia yang sebenarnya basisnya Islam tadi harus terus dilakukan, continuing, ada sustainable jadinya, ada kebijakan. Di sini mana? Maka kemudian reformasi dianggap sebagai melakukan konstitusi baru. Nah, di situ Ustaz. Ya, jadi reformasi di awal-awal waktu itu konstitusi mereka memang konstitusi baru, waktu itu kita cuma mau amandemen. Ya. Lalu mereka bikin konstitusi baru. Dan hasilnya memang Undang-Undang Dasar 45 dirontokin habis, muncullah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sebenarnya hakikatnya adalah Undang-Undang Dasar 2002. Mereka menyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kenapa mesti pakai nama itu? Karena kata pembukaannya mereka tidak berani ubah. Yang mereka ubah total batang tubuh. Dan menariknya pada 10 Agustus 2022 ternyata mereka di sini kejeblok sendiri. Gimana kejebloknya? Mereka bilang Undang-Undang Dasar 1000 Negara Republik Indonesia yang telah diubah 1, 2, 3, dan 4 adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan, yang disahkan pada 18 Agustus dikukuhkan dengan dekret, dinyatakan dalam dengan yang namanya sidang paripurna DPR 22 April. Karena pertanyaan, kenapa mesti ada kata adalah? Mestinya hilang. Jadi dekret segala itu mestinya dihilangkan. Karena dekret berarti kita masih Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita punya dua undang-undang. Betul sekali. Ada dua konstitusi yang berlaku di negeri ini. Secara legal konstitusional, secara legal konstitusional berlaku dua konstitusi. Tetapi secara legal politis, legal politis berlaku Undang-Undang Dasar 2002.
Disinilah kita berpijak atas kedustaan. Mulai itu yang tadi dusta dan Nestapa bangsa. ini urusan yang sangat penting Penting kalau kita bahas banget. tentang konstitusi negara ini. Jadi bukan cuma sekedar dusta atas ijazah, dusta atas nama. Enggak, itu sih rentetan aja. Tapi ada yang lebih besar, itu adalah sistem kenegaraan kita seperti apa. Penuh dengan dusta. Nah, saya ingat di situ. Ini ahli-ahli tata negara yang merasa paling tahu. Gimana? Apa pertanyaannya? Dia paham kan? Atau dia nggak mau untuk mengakui bahwa ini ada? Nggak mau ngaku di tempatnya. Karena saya berhadapan sama mereka. Ya. Nah, saya berhadapan sama mereka tidak sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, berkali-kali gitu ya. Dan ketika kita sodorkan bahwa perubahan amandemen 1, 2, 3, 4 itu ternyata tanpa naskah akademik, kalimat ini kajian komisi konstitusi nih, tanpa kajian tanpa naskah akademik, dan berikutnya bertentangan secara paradigma, konsepsi dan teori. Coba kebayang nggak? Jadi karena modelnya begitu, maka paradigmanya, konsepsinya, teorinya itu inkonsisten bertentangan satu sama lain. Apalagi kalau dihadapkan dengan pembukaan. Apalagi ketemu di situ. Pancasila-nya Di situ ketemu di situ. Nah, ketika kita sadarkan itu pada mereka, ini loh paradigma lu bertentangan, konsepsi lu bertentangan, teori bertentangan, mereka tetap nggak menerima itu pola pertentangan itu. Dan itu dialog itu, debat itu bukan debat di forum-forum biasa, debat itu di Lemhanas, Husnul. Bukan lagi di perguruan tinggi, debat itu sudah di think tanknya pemerintah. Apa itu Lemhanas? Ini terpaksa saya buka ya, karena makin hari makin tajam. Mereka yang hendak mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 yang Undang-Undang Dasar 2002, dan mereka yang ingin kembali tapi kemudian menyempurnakan, makin tajam perbedaannya. Jadi sekarang kita buka. Persoalan pokoknya adalah sekarang ini kedaulatan rakyat sudah sepenuhnya di tangan partai politik, dan partai politik sedang mempertahankan kenyamanan itu. Partai politik sedang mempertahankan, harus saya bilang sama Anda, partai politik, Anda sedang mempertahankan kedustaan konstitusi. Karena dia yang diuntungkan. Iya, dia diuntungkan gitu. Jadi kalau partai politik mau memang membangun bangsa ini secara sehat, secara benar, berbasis konstitusional, dan mampu mengantisipasi ke depan, hentikan kedustaan konstitusi. Hentikan dulu kedustaan konstitusi itu. Itu kata kunci pertama. Jadi jangan dulu bicara soal kedustaan yang istilah saya struktural fungsional. Kedustaan struktural fundamentalnya dulu diberesin gitu. Ini problem besar. Ini problem besar. Problem besar bangsa ini. Iya. Negara ini. Iya, makanya nggak cuma sekedar aktor kriwil yang menjadi boneka-boneka dari sistem itu, enggak. Nah, bersama dengan kedustaan fondasinya iya yang dusta itu. Nah, karena kita menggunakan modelnya desepsi kan memang begitu dusta. Iya, hidup di atas kedustaan. Dan baru sekali dusta, dia akan dusta terus menerus. Itu susahnya. Itu ya, hidup atas kedustaan. Yang kedua, menjungkir balikan dan mengambil jarak, memutus sejarah posisinya. Menjungkir balikan itu. Yang berikutnya adalah bukan memutus, menghilangkan sejarah. Oh ya, bisa begitu. Karena sudah di bumi hangus gitu loh sejarah. Pada konstruksi Kepres 17/2022 dia ini memutus. Dan bahasa hukumnya. Iya, bahasa hukumnya gitu. Tapi sekaligus menjungkir balikan. Pelaku jadi korban jadi pelaku. Bayangkan? Kebayangkan? Bagaimana siapa korban G30 PKI? Siapa pelaku G30 PKI? Dibalik-balik sama mereka. Sekarang gitu. Dibalik-balik sama mereka sudah. Pelaku dan korban. Dibalik-balik dan termasuk TNI sendiri loh yang kena. Dan saya heran kalau TNI waktu itu tidak bersuara. Nah, oke. Dan ini kelihatan TNI tidak bersuara berkaitan sama posisi tadi amandemen. Mereka bersikap abstain. Abstain waktu itu ceritanya. Nah, sekarang kali ceritanya yang ketiga desepsinya adalah equivocation. Equivocation itu menjungkir balikan, tahu kan? Yeah. Seperti kasus bencana alam di Palu. Yeah. Tanah yang dijungkir balikan itu. Yang karena likuifaksi. Iya, kali itu
Tanahnya benar. Tanah likuifaksi. Tapi kalau pakai istilah resepsi, istilahnya equivocation. Equivocation. Nah, dijungkir balikan dari situ. Nah, model itu yang sekarang terus menerus dijalankan, Gus Nur. Boleh? Pihak tadi yang Gus Nur bilang, ini ada desain besar. Nah, desain besarnya, itulah pembuat desain besar itu, sehingga Indonesia dilemahkan, luruh dia karena format dusta dan nestapa tadi. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, siapa yang menjalankan? Yang menjalankan adalah para itu pemerintah saat yang sama, yang harus kita tahu, itu ya. Karena pemerintah itu terbentuk dari partai politik, Dan partai politik sudah tersandra. dan partai politik tersandra pada saat yang sama partai politik adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat. Ya. Lalu siapa yang sebenarnya tersandra? Rakyat. Indonesia tersandra karena apa? Karena kedustaan yang tercipta, kedustaan yang disahkan secara konstitusional. Ingat loh, rakyat Indonesia tersandra karena kedustaan konstitusional. Dahsyat ini Gus Nur. Ya. Makanya sebelum saya ajak bicara tentang ini dalam kerangka ini loh, kita mesti paham betul ini. Ada kedustaan mendalam, mendasar, dan meluas serta terpadu pula. Ada kedustaan mendalam, meluas, dan terpadu serta struktural betul gitu. Jadi kedustaan struktural. Harus ini konsep harus kita ini kan nih. Terus menerus ini kan coin, jadi istilahnya kita mengeluarkan konsep. Iya. To coin the concept, Iya. kedustaan struktural. Baik pada fundamental maupun fungsional. Iya. Jadi kenapa kita bilang kedustaan struktural? Karena terjadi dia pada fundamental, struktural fundamental, dan pada struktural fungsional. Kasus ijazah palsu itu struktural fungsional. Kasus kedukaan pada yang namanya pertumbuhan ekonomi 7% itu struktural fungsional. Kasus SMK itu struktural fungsional. Gitu loh. IKN jadi fundamental. Fundamental dia. Jadi ini sekarang udah jadi kayak ledekan yang kita apa namanya, katanya yang dibutuhkan investor yang datang, investor IKN, nggak taunya yang datang investor TV gitu, vaksin TV. Ada rakyat kita sebetulnya punya kekuatan untuk menghilangkan nestapa bangsa yang dibikin oleh para elitnya. Gitu. Di situ. Jadi ketika kondisi perekonomian sekarang ambruk, gitu ya, Banyaknya PHK. banyak Jurnalis sekarang kayak gimana? Nanti lari semua ini kayak kita, YouTuber jadinya. Nah, kalau kita bukan karena pengangguran, Enggak. Kita juga ini dalam rangka insya Allah kita dari education, dakwah, public learning. public learning. Ya, bahasa ukhrawinya kita bahas tentang dakwah. Kalau pakai bahasa sananya, kita sedang melakukan public learning. Public learning. Iya. Insya Allah. Iya. Tidak, maaf, kami tidak bermaksud politis, kami tidak bermaksud apa, kami melakukan public learning. Tujuan kami public learning adalah masyarakat harus sadar bahwa kondisinya sudah dalam posisi kedustaan yang meluas, mendalam, dan terstruktur. Itu harus dipahami itu di sini. Betul. Nah, kita lanjutin Mas. Kalau kita berhadapan dengan situasi kedustaan yang struktural seperti itu, maka yang harus diselesaikan kedustaan itu sendiri, kedustaan struktural itu sendiri. Jadi harus strukturnya kayak ini. Kenapa menarik tadi kita sebut kedustaan struktural, karena kita juga gunakan misalnya kemiskinan struktural. Iya. Nggak bisa cuma dengan practical interest terus diberesin Dengan MBG. nggak bisa. bener. Gitu loh. Jadi ini juga sama karena kedustaan struktural di dalam, baik di dalam konstitusi, di dalam sistem kepolitikan, dan ini harus cari fondasinya di. Iya, betul. Jadi balik lagi. Sama seperti misalnya soal ketimpangan pendapatan pakai komersi merah putih. Nggak bisa pada saat yang sama ada. Komersi merah putih dia dari top down lagi. Ya, dan pada saat yang sama berdiri dari antara. Gimana cara? Logika. Sekarang kita logikanya begini. Halo pemirsa, mari kita adu sekarang kekuatan dan antara dengan komersi merah putih. Lebih kokoh mana? Harusnya merah putih. Harusnya. Enggak, itu normatif. Khususnya menjawab. Itu kan akhirnya jawab enggak jujur kan. Maksudnya karena ada tentara yang
Dia memegang uang, memegang resources di dalam konteks itu. Ya kan, nggak main-main, dia memegang resources yang katanya nggak perlu transparan dan accountable. Tetap harus nah, walaupun harus saya akui Undang-Undang 1 2025 itu penuh dengan kelemahan, harus saya akui karena saya sendiri melakukan kajian. Tapi poinnya adalah salah satu wujud kelemahan atau katakan kekacauan struktural fundamental ketika masuk dalam ekonomi politik adalah ketika kita lihat koperasi merah putih dengan kebijakan dana negara. Apa poinnya? Di sini Anda tidak menyelesaikan struktural fundamental pada pasal 33 ayat 4 yang menyatakan demokrasi ekonomi, sementara Anda tidak pernah memberikan pemahaman apa itu demokrasi ekonomi. Tahu nggak di WA grupnya kawan-kawan yang baru memperingati 21 Mei, ya kan, reformasi kan, wah kita sudah kesana nih, demokrasi ini demokrasi ekonominya kita. Anda tahu kan sih demokrasi ekonomi kita hari ini itu adalah liberalisme yang kemudian sudah berkembang menjadi neoliberalisme, dan tadi kata Bang Nursi udah post neoliberalisme. Apa itu? Paham nggak bahwa konstitusi kita itu konstitusi neoliberal, artinya kapitalisme, makanya produk selama 2 periode sebelum pemerintahan ya periodenya Mulyono, kemudian Joko Widodo, dalam konteks ini nggak apa-apa namanya juga presiden, disebut rezim mereka, itu semuanya produk-produknya adalah mengarah kepada industri kapitalisme, mau undang-undang IKN, undang-undang COVID, undang-undang omnibus ketenagakerjaan, dan terakhir undang-undang kesehatan, semuanya mengarah kepada industri. Pakai istilah ekonomi politik, korporatisme. Oke, istilah ekonomi politik. Private corporatism. Yes, private corporatism, tapi sekaligus juga diberikan karena ada state corporatism. Kalau pakai kajian yang muncul terakhir ini dalam konteks neoliberalisme tadi, istilahnya adalah korporatisme. Karena post neoliberalisme itu mereka memberhentikan daya tawar korporasi terhadap negara yang mendikte pasar, yang mendikte masyarakat. Jadi mereka menghentikan itu. Nah, itulah yang sedang dibahas habis-habisan. Tapi kita lupakan dulu itu sebenarnya karena membahas dusta dan nestapa bangsa ini mendalam ya Ustaz. Bagaimana cari? Walaupun sebetulnya kalau kuliah saya lebih senang yang ngomongin tentang korporatisme gitu ya. Bahannya lengkap. Kita sudah bahas banyak. Iya, oke. Dan tapi memang, saya bisa paham di intelektual desainnya Husnul ke situ. Kenapa? Karena di Amerika sendiri sedang dalam-dalamnya melakukan bahasa kayak gitu ya. Jadi kalau Harvard, kasus University, Columbia, Pennsylvania, dan hampir kalau saya ikutin kampus besar. Kalau saya ikutin, saya jadi agak merinding gitu. Kenapa? Saya lihat ini ekonomi besar yang sudah bicara tentang the post neoliberalism. The post neoliberalism itu sudah, mereka sudah the post neoliberalism. Saya mundur ke belakang, mereka sudah lakukan pembahasan sejak 2015. Mundur lagi ke belakang, mereka sudah tahu posisinya pada 2008. Jadi artinya mereka sudah melihat kebijakan yang salah pada 2008. Obama berarti. Dari Obama terakhir itu. Obama awal 2004 bukan, karena 2004 itu masih jatuh ke Bush melawan Al Gore, benar jatuh ke Bush. Obama 2008. Nah, kalau kemudian kita melihat begitu, maka saya lihat Brett Bellum, Kenneth Rehnquist, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, mereka sudah bahas. Mereka pembahasannya dalam sekali gitu. Ekonomi Indonesia gimana ya? Katanya udah hebat. Kok Anda nggak pernah mau berpikir? Enggak, mereka tuh kayaknya cuma yakin betul dengan liberalisme dan neoliberalisme. That's it. Tapi bahwa liberalisme membawa nestapa bangsa ini dengan ultra modern slavery system, menjadi intellectual deo, tidak kritis dan sebagainya, yang seperti itu, dan itulah yang dipakai oleh rezim. Mungkin juga ada pressure dari Washington, Port Jakarta Washington, ya, karena setiap kali rekrutmen untuk tim ekonomi pasti
harus mendapatkan restu Doro. Itu bukti 7I bahwa pasti ada intervensi. Kalau ekonomi masih dorong mereka. Iya, saya cuma mau mengatakan teori 7I kita benar. Pasti ada intervensi, pasti ada infiltrasi, pasti ada interferensi, pasti ada indoktrinasi. Itu muncul semua. Kita tergantung. Kalau kita lihat di situ, jadi semua yang tim ekonomi itu masih dorong Washingtonnya ini. Tapi kalau tim yang lain ada beberapa menteri yang dorong Beijingnya bermain. Jadi artinya doro. jadi ada dua doro. Iya. Doro Washington, doro Beijing. Kan ini kompetitif. Oke, sekarang kalau pertanyaan, setuju saya Pak ini menggunakan kompetitif karena di barat sana juga mereka menyatakan antara Amerika dengan Cina itu tidak berperang, tapi mereka mengambil posisi sebagai kompetitor satu sama lain. Nah, makanya menggunakan kompetitor saya setuju. Karena kajian mereka juga nggak mungkin, walaupun Cina terakhir sudah sampai pada posisi kemampuan menggunakan satu bom lebih dahsyat dari bom hidrogen, tapi tidak diatur dalam catur perperangan dan kekuatannya lebih dahsyat luar biasa. Saya kebetulan mendownloadnya. Dalam bahasa yang lain begini, itu yang membuat Amerika berpikir dua tiga kali atas kekuatan Cina. Tapi segala yang sama, dia juga berpikir tentang kekuatannya. Namanya ini mikir pindah sedikit karena harus memancing saya. Mikir bagaimana hari ini mereka bicara ulang dengan yang namanya Iran dalam konsep nuklir. Karena Iran sudah mengirim sesuatu ke Zionis Israel. Dan Trump minta tegas-tegas menghentikan untuk pengayaan nuklir bagi adanya bom nuklir. Tegas-tegas Trump minta. Tapi Iran masih bertahan. Saatnya sama Korea Utara, saatnya sama Rusia yang kemarin katanya dihajar habis oleh 422 drone. Tapi kemudian yang namanya Trump Putin tetap menghambat. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ditambah juga Pakistan, India. Dan itu kan menambah kompleksitasnya dari. Nah, justru dengan kompleksitas itu makin kasat mata, makin jelas dan nyata. Neoliberalisme itu sudah usai. Itu Husnul. Neoliberal itu artinya pokoknya dusta-dusta yang dilakukan oleh korporasi atas nama kebebasan pasar, atas nama pasar mencari keseimbangan sendiri, atas nama pasar membentukkan mampu memutuskan sendiri, atas nama efisiensi ekonomi, dusta. Atas nama ada market rulers themselves terus kemudian justice muncul. Mana ada istilah asymmetric information bisa teratasi kalau pakai pasar? Nggak ada. Itu dusta. Asymmetric information itu dusta. Untuk apa kita bangun negara Republik Indonesia kalau benar? Silakan aja pasar. Apa kita bangun? Iya. Poinnya ada protect yang disadvantage. Iya. Powerless kayak gitu. Artinya sebenarnya ketika kita balik ke dalam situasi tadi kita bicara tentang bagaimana Amerika dengan Iran, Amerika dengan Cina, Amerika dengan Putin, Amerika dengan Korea Utara dalam proses itu makin membangun satu keyakinan kekuatan berpikir. Kalau pakai bahasa sederhananya, ulil albab kita gitu ya. Iya, itu membawa kita sampai pada satu kesimpulan. Memang tidak bisa tinggalkan pasar sebagai segala-galanya. Artinya market regulation harus terjadi, bukan free market. Market regulation harus terjadi. Begitu loh. Harus diatur. Gitu. Sama. Mana pasarnya? Di pasar itu nggak boleh untung sebesar-besarnya, nggak boleh riba, nggak boleh. Banyak sekali nggak boleh. Bahkan barang yang sedang menuju ke pasar tidak boleh dibeli. Nah, sampai kayak gitu coba. Artinya pemisahan barang hajat hidup, barang banyak, barang komersial, barang yang kuasi itu kelihatan. Poinnya adalah ternyata secara politik kita menghadapi kedustaan, secara ekonomi kita menghadapi kedustaan. Tapi kita nikmati kedustaan itu. Di mana kita sebenarnya posisi? Dan mereka menghadirkan pasal-pasal. Nah, itu masalahnya. Jadi Bang, kalau saya baca lagi bagaimana, kan kita selalu bahas tentang Tordesillas, Zaragoza, kolonialisme. Mereka salah satunya dia menghadirkan regulasi. Regulasinya sesuai dengan mereka. Sampai hari ini kan, itu konstitusi 2002. Ya itu dan jangan salah. Masuk melalui regulasi. It seems kelihatannya demokratis. Iya.
Padahal itu Authoritarianism. neokolonialisme, otoritarianisme gitu. Gitu berarti. Jadi artinya kalau kita balik lagi dalam posisi kedustaan, maka jangan heran kalau ada kedustaan ijazah itu, jangan heran. Jangan heran kemudian muncul juga soal kedustaan ijazahnya si Iriana, kan juga muncul. Oh, Dia master ya, MM ya. iya, MM. bisa dari juga. Enggak, jadi gini ya, Iya, iya. adik-adiknya. Ya. Dia nulis sendiri atau ada yang nulisin atau dia ini. Kadang-kadang kayak saya nggak punya MSc loh. Iya, sama. Tapi kayaknya ditulis itu kayak MSc. MSc, Iya. MSc atau apa saya nggak punya. Iya. Jadi saya MPhil Honors degree di waktu itu. PhD maksud. Leading to PhD. Jadi Iya. 1 tahun mendaftar MPhil Honors di Sydney University. Ternyata disertasi saya, proposal disertasi saya dianggap sebagai promising as a PhD thesis. Maka di-upgrade jadi PhD. Jadi saya nggak punya MA, nggak punya MSc, MSI, nggak punya nggak punya MSc. MSc, nggak punya. Nggak punya. Gitu. Dan Memang nggak punya kok, kayak gitu. sama seperti juga nggak punya profesor. Nggak punya. Apa? Karena tapi orang ngaku. Tapi kan saya nggak pernah. Satu yang kedua, Sudah berkali-kali. orang suka nulisin profesor. Iya. Baik Anda maupun saya, padahal kita nggak punya. Karena aja orang ngakuin kita sebagai profesor, itu silakan orang ngakuin. Tapi kita Kalau tidak saya ngomong, ngakuin. enggak bu, ini profesor masyarakat. Ya, Iya, terserah kamu. Benar. Itu memang begitu tuh. Anda cek apakah saya pernah sekalipun menuliskan dan sebagainya. It's a part of intellectual honesty. Karena kita tidak mau hidup di atas kedustaan dan kedustaan. Apa? Kalau tulisannya Derrida itu tentang profesor. Iya. Profesor itu ada yang profesi de la voix, profesi de la voix, yaitu abang punya pemikiran dan pemikiran abang ini abang khutbahkan, sampaikan maksudnya, dikhutbahkan. Tapi saya suka menggunakan terminologi term khutbahkan. Dan abang punya, Bang Musi punya murid-murid yang kemudian menerima khutbah itu. Itulah yang disebut the real professor. Oh, yang selalu pikirannya kayak gitu. Dan menurut saya tetap ada. Maksudnya begitu, itu dari profesor. Tapi ada juga yang ya begitu terus dapat hukum. Ada yang profesor hukum. Jadi kemarin kan saya tanya Administratif itu. Nah, Basisnya administratif tuh. apanya? Berapa sih punya udah 1.100 sekian Iya. untuk profesor hanya 100. Oh, di sini udah 1.100. Wih. Jadi artinya secara syarat administratif sudah memenuhi. Ya silakan aja dicek. Paling harus menulis itu kan. Apa? Apa itu yang namanya artikel Scopus? Iya, iya. Dia nggak tahu Scopus itu Israel. Oh, betul. Yahudi. Itu bagian dari terdetail. Bagian dari Anda harus menyerahkan pemikiran-pemikiran Anda berbahaya atau tidak. Bagian dari pemikiran-pemikiran bahwa Anda punya inovasi atau tidak. Kalau Anda punya inovasi, gue yang ambil. Kalau Anda berbahaya, gue tekan. Oke, bahasa hari ini adalah pengontrolan intelektual. Ya itu tadi, bagaimana rezim baik itu rezim lokal nasional maupun the global rezim, intellectual rezim, bagaimana kayak Anda dikasih beasiswa kuliah di Amerika tapi nulis Indonesia, nggak bisa. Dan saya nggak kayak gitu ya, saya ke Australia tapi nulis nama Australia. Jadi bukan orientalis tapi oksidentalis. Going back again to our laptop. Oke, jadi kalau kita balikin lagi dusta dan nestapa bangsa ini dengan kita lihat pada konstitusi begitu, pada ekonomi kayak gitu, ketika pada politik, ketika kita cari pemimpin, maka problematiknya adalah problematik bahwa administrasi yang diterapkan oleh KPU mestinya dia harus bicarakan paling tidak pada tiap bukti tentang reputasi dan kredibilitas seorang yang mau menjadi pemimpin. Kan kata kunci KPU Anda menjadikan seorang jadi pemimpin. Apakah pemimpin legislatif atau pemimpin eksekutif? That's the point. Itu berarti setiap dokumen administratif yang hendak menjadi filter untuk mendorong orang menjadi pemimpin, dia harus punya 3 hal. Dia harus punya bukti konfirmasi, dia harus punya bukti yang namanya verifikasi, dia harus punya bukti validasi. Begitulah mestinya KPU memeriksa ijazah, mengkonfirmasi, memverifikasi, memvalidasi. Nah, tanpa itu KPU sudah menjadi tunggangan politik. Apalagi sekarang dinyatakan hilang. Lu kemarin katanya ada. Oh, ada, terserah.
Wow, alah. Nah, kalau Kita ada, wow, alah. kalau ada, begini Husnul, kalau ada, saya menyarankan kepada semua teman-teman agar melakukan pembukaan informasi ke Komisi Keterbukaan Informasi Publik, bagaimana KPU membuka dari mulai wali kota Solo, DKI sampai dengan pusat tentang syarat-syarat administratif untuk mendapatkan keputusan KIP. Ya. Apakah ini betul-betul Bang? Jadi bukan hanya jalur hukum, tapi jalur keterbukaan politik. kita gunakan Karena KIP. itu warga negara Ya. mempertanyakan waktu itu adalah wali kota 7 tahun, Ya, 7 ya. tahun atau 8 tahun. Ya. Kemudian gubernur 2 tahun, kemudian 10 tahun presiden. Jadi ini pengacara-pengacara paham gak ya? Nah, maksud saya, Itulah yang namanya jangan cuma bicara pasal-pasal. nah jadi artinya, maksud saya begini Husnul, kenapa kita kan Husnul menyodorkan yang bicara hanya dusta dan apa tanggal jalan keluar. Oke, kita sudah membahas khusus untuk problematik dusta struktural fungsional, khusus yang tentang ijazah, gunakan KIP untuk melakukan konfirmasi, verifikasi dan validasi. Ulang, untuk melakukan konfirmasi, verifikasi dan validasi atas ijazah itu. Apa artinya? Untuk mendapatkan informasi yang benar. Benar. Apa artinya? Nanti bukan dalam rangka ketiga hal ini, dalam rangka konfirmasi, verifikasi dan validasi. Mau tidak mau yang namanya UGM itu dia. Jadi KIP yang turun. KIP yang bisa. KIP kita pantau habis-habisan. Transparansi. Saya tulisin sedikit untuk dalam hukum. Para pihak melakukan gugatan perbuatan melawan hukum karena sejumlah partai mengusulkan sesuatu yang tidak jelas. Siapa dulu pendukungnya? Terserah siapa. Terserah siapa. Wali kota, Siapa pengusung? Kalimatnya begini. Pengusungnya. Siapa? Jadi, Pendukung siapa? Partai politik juga kena. Tanggung jawab. Iya. Jadi dua kita kerjain. Kan usulin jangan keluar. Jangan keluar. Supaya dusta kita terselesaikan. Jadi tapi itu Partai dusta. politik dan partai politik sebetulnya bisa rekonstruksi, ya kan? Dia bisa bertanya lagi kayak gitu, tapi dia kayaknya dia udah nggak mau kali ya. Nah, nestapa struktural fungsi. Nah, partai politik bisa pergi ke DPR, panggil itu KPU, kemudian ini bisa Komisi 2. Kalau dia mau, tapi kan dia akan Dia kan nggak bisa karena legislatifnya juga ada dikontrol. bukan Apa? membeleti diri sendiri. Oh, iya. Nggak, kan lebih baik salah meminta maaf dibandingkan, karena Anda kalau memang dusta sekali dusta itu harus ditutup terus dengan kedustaan sehingga kita tidak tahu. Kalau kita itu ya sekali dusta itu kan hitam terus tuh. Dusta lagi hitam sehingga kalau kita menjadi hitam sehingga tidak bisa melihat kebenaran itu. Tahu sih? Kalau bicara tidak bisa dipercaya, kalau janji tidak bisa ditepati, Ya. gitu kan? Iya. Kalau kasih amanat dia berkhianat. Berkhianat. Konten esensi dari 3 kalimat ini itu adalah soal jujur, soal dusta. Oke. Sekarang Kusnul bilang dusta 1, 2, 3. Artinya kalau dusta ketiga kali dia merupakan bentuk pengkhianatan. Ulang. Dusta yang ketiga kali berarti bentuk pengkhianatan. Ketika bentuk pengkhianatan ini menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, maka pengkhianatan itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Itu struktur berpikir. Crimes against humanity. Nah, sampai di situ. Itu makanya sesungguhnya kalau kita mau melakukan proses hukum secara benar sekarang, sejumlah masyarakat melakukan yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap partai politik yang mengusung dan yang mendukung. Iya, jangan cuma Anda melawan Anda nih. Kita ya maksudnya nih rakyat yaitu warga negara hanya melihat dia sebagai aktor yang berdiri sendiri. Enggak. Iya. Gitu. Baik ketemu konstruksi tadi. Kita sedang menarik sebenarnya di belakang ini benang yang harus kita urai di belakang panggung ini kemana? Benang ini yang pegang siapa sebenarnya di belakang panggung? Pegang ini ngulur tarik ulur ini siapa yang melakukan ini? Gitu. Apa motifnya? Motifnya agar kita tidak hanyut dalam kedustaan. Kita kemudian tidak menjadi nestapa. Itu artinya kita tidak biarkan benang itu ditarik-tarik di atas panggung, tapi kita tidak tahu siapa penariknya di belakang panggung dan siapa yang kemudian mau mengambil putusan tarik, siapa yang mengambil putusan ulur. Kadang-kadang kalau Anda disebutnya pengamat politik kayak gitu, itu kan nggak ada gunanya juga. Paling ini. Enggak, kita tetap makanya kalau pengamat politik itu harus belajar politik kayak gitu loh. Kalau nggak, Saya betul bukan pengamat itu.
Ya, saya nggak mau nulis Bang Lucy pengangkat gitu, ya, dalam konteks ini. Katanya expert on, jadi ahli, dosen, gitu. jadi Nggak yang di TV-TV itu. iya enggak ya, terserah, tapi poinnya saya ingin mengatakan sama Husnul sama pemirsa Aci dari show, kali kita ngambil dua konstruksi, oke, lakukan gugatan terhadap KIP agar terhadap KPU, gugatan KPU di KIP agar KPU membuka informasi secara konkret untuk melakukan Bawaslu juga bisa. iya KPU dan Bawaslu. Nggak, maksudnya bukan karena kalau yang administratif itu kan KPU. Iya. Bawaslu yang mengawasi. Pemeriksaan. Saya nggak tahu apakah Bawaslu komplisit istilahnya, komplisit kayak gitu ya, terlibat juga di dalam kegaduhan ini. Jadi kalau menurut saya ya demokrasi ya begini, nggak usah. Ya itu tadi makanya usul kita konkret, gunakan KIP dalam rangka mengkonfirmasi, memverifikasi dan memvalidasi atas dokumen-dokumen yang diterima dari para calon yang dianggap memalsukan ijazah siapapun dia. Nggak peduli kita. Kita Dan nggak cuma satu sih. Iya. Dulu ada juga yang udah masuk penjara kan. Terus ada lagi siapa itu? Nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di DPR loh, di beberapa daerah bupati atau apa Iya, itu Pak, juga ada. dicopot akhirnya. Makanya Dicopot kayak gitu ya. ya. Nah ini pengacara pembela juga Anda harus paham itu. Enggak lagi kita mau bilang ke IC dari Show, pemirsa IC, sahabat-sahabat IC dari Show. Ini jalur hukum pada KIP. Jalur hukum peradilan umum adalah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Gitu. Karena partai politik telah mengusung dan mendukungnya sehingga menimbulkan kerugian. Gitu. Jadi ada political apa istilahnya, ada legal disapproach, Yes. ada power disapproach, Yes. ada interest need disapproach gitu ya. Jadi kita bisa musyawarah, Yeah. tunjukkanlah kalau Anda punya asli, kalau nggak ada ya udah minta maaf lah. Kalau nggak ada nanti ketahuan. Ada desain tersendiri, ada motif tersendiri di belakang. Maksudnya orang Indonesia itu kan permisif. Iya, Pak. Orang Indonesia itu sangat mudah untuk memaafkan Dan karena sangat mudah dan melupakan. dan karena sangat Sebetulnya memaafkan boleh tapi jangan melupakan. dan karena melupakan itu, ada problem itu. Saya menulis tahun 84 kali permisif ini. Begitu Anda menjadi pribadi yang permisif, Anda akan menjadi pribadi yang hanyut dalam gelombang yang berbeda. Itu permisif musuh. Dan kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa Warzuqna warzuqna tiba wa batila warzuqna ijtinaba. Katakan yang hak itu hak, yang batil tidak gampang. Nah, ini kita usulin dalam rangka kita mengatasi nestapa, Ya. dalam rangka kita mengatasi dusta. Dan itu artinya bangsa potong mengatasi dustanya sebegini. Karena dusta yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memperbaiki secara utuh konstitusi. Dari fondasinya. Ya, benar. Fondasi. Jadi kalau sudah tanya lagi, bagaimana kita menyelesaikan nestapa? Ya itu tadi. Kita bisa menyelesaikan struktural fungsional tadi dengan pendekatan KIP dan komputer klub, tapi struktural fundamental kita balik ke sini. Sekarang pertanyaannya, ada nggak political will? Political will di infrastruktur, political will di suprastruktur. So far nggak jelas karena DPR mungkin karena ada komplisit, rezim masih sedang bulan madu, jadi tidak tertarik. Sementara yang paling berkuasa hari ini adalah aparatus kepolisian berarti. Statement Husnul ini menunjukkan bahwa justru pengelolaan negara, penyelenggara negara adalah bagian dari masalah. Betul. Begitu kalimat yang jadinya, penyelenggara negara menjadi bagian dari masalah. Bagian dari masalahnya apa? Mereka akan ikut-ikutan melakukan kebusan dan membutuhkan penasaan. Dan penyelenggara misalnya, saya dulu kan KPU, tentu saja sebetulnya ada mestinya. Karena saya dulu juga ada sih, tapi bukan yang pilpres ya. Misalnya anggota legislatif gitu ya, punya masalah dengan pendidikan. Oh, kita cek, kita cari gitu. Terus kemudian ada beberapa yang kita coret karena memang ya biasalah, ternyata memang ada emang dari dulu.
Tapi ada juga yang kita punya kebijakan waktu itu kan, tulisannya undang-undang kan SMA dan sederajat. Bagaimana menjelaskan, karena banyak sekali terutama yang dari PKB yang kayak gitu ya, yang kiai-kiai sekolahnya kan pesantren tuh. Alia. Ya, tapi kan kita nggak tahu juga, kan ada strukturnya yang kita nggak tahu apakah ini levelnya Tidak ya. yang sanawiyah atau aliyah kayak gitu kan. Nah itu kita datengin pesantren-pesantren yang ini kiai-kiai yang udah ini. Husnul mendatangi itu kerjaan memvalidasi. Ya validasi. Itu kerjaan memvalidasi. Dan kita tanya kayak gitu, ini levelnya apa gitu. Iya. Itu memvalidasi namanya. Ada masih ya. Dulu kan ya banyak lah, dulu kayak saya yang deket banget itu dari, kalau nggak salah di PKB yang komunikasi. Ini terusnya yang kaya. Ya kalau levelnya dia sebetulnya tanpa ijazah pun masya Allah kayak gitu ya. Tapi kan ini persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota legislatif. Tapi ada bahwa dia lulus pesantren ini, pesantren itu. Maksudnya usulan kita tentang bagaimana proses konfirmasi, verifikasi, dan validasi, dan kemudian lebih ke dalam persoalan tadi pendekatan informasi dan pendekatan perdata dan unsur-unsur kegiatan publik, perdata publik itu lebih disebabkan oleh satu masalah. Kebohongannya tadi ya, apakah oleh institusi kelembagaannya, siapa yang terlibat di dalamnya, atau hanya kalau kayak gini sih kayaknya nggak ada ini sistem ini yang di dalam konteks ini yang kerja sendiri. Saya gini Husnul, saya pernah menjadi bagian dari UGM. Ya, walaupun saya lihat UGM ya? Bukan, saya tim Ngajar. waktu itu di Pusat Studi Ekonomi. Oke. Saya dari Kementerian. Saya kenal Revolusi Baswedan. Oh, bukan ini. Kawan-kawan. Riga. Bukan Riga ya? Bukan. Jadi Riga. jadi kalau kita lihat dari itu ya, saya miris. Kita anak UI punya kasus kemarin, tapi kemudian kita mengatasi At least very good response. paling tidak damage controlnya teratas. Nah, damage control. Walaupun the damage already done. Ya sudah done, tapi paling masih good response lah. artinya Senat Guru Besar bekerja melakukan dengan baik, gitu ya. Walaupun Majelis Wali Amanat mengambil keputusan yang dalam tanda petik punya kesenjangan aspirasi, dan itu tidak punya, sebenarnya Majelis Wali Amanat tidak bisa masuk ke wilayah itu. Nggak bisa itu. Cukup keputusan Senat Guru Besar. Iya, rektor dan Senat Guru Besar, karena itu urusan akademik, bukan urusan dalam kerangka amanat terhadap pengelolaan itu, tapi soal bagaimana akademik, gitu, tentang pekerjaan akademik, gitu. Kan dia cepat of research. Parts of pendidikan, parts of research. Sebenarnya saya lebih ke arah senat. Iya, Senat Guru Besar. Senat UI. Ya, oke. Paling tidak begitu, dan itu dengan sekali. Nah, saya ingin mengatakan begini, UGM harus bisa memulihkan. Dan saya tahu siapa, karena begini, saya juga pernah diperlakukan secara konyol oleh yang namanya Humas UGM pada 2010. Ketika saya pukul Budiono, mereka tidak terima saya pukul Budiono, mereka pukul balik saya. Oke? Ini bukan pukul itu ya, bukan pukul violence, physical violence ya. Budiono wakil presiden. Iya. Jadi mereka bangga dengan posisi Budiono, dan saya mau bisa membuktikan siapa Budiono dan bagaimana Budiono. Mereka bela Budiono, sementara saya cuma staf ahli, tim ahli Pusat Studi Ekonomi Kreatif. Tapi di situ saya tetap merasa, karena saya punya persahabatan dengan teman-teman UGM cukup banyak, ya, termasuk sekarang dengan salah satu rektornya, yang namanya Hari Sujito itu, gitu ya, saya kenal baik, gitu ya. Yang sekarang malah berbalik mau bicara tentang ijazah sedemikian rupa, padahal dulunya saya tahu kayak gimana, gitu ya. Dan poinnya adalah, oke, berarti Anda punya kemauan memperbaiki intelektualitas Anda. Oke, kita terima dong. Iya, kita terima. Nah, semua yang mau menjadi baik, alhamdulillah. Nah, itu artinya kalau memang UGM mau melakukan dengan baik pada standar intelektualitas, pada standar universitas, pada standar akademik, maka UGM harus bisa melakukan ini, mengkonfirmasi, memverifikasi, dan memvalidasi. Benar. Loh, kalau kita bicara tentang konfirmasi, verifikasi, dan validasi, UGM bisa bilang, nih loh,
dulu kartu rencana studinya Joko, kan kalau pakai sistem kredit semester, KRS. Ini loh KRS-nya dengan dosen pembimbing akademiknya Kas Mujo. Kok dia? Apa tuh? Dia asisten dosen. Artinya mesti Saya waktu asisten dosen ya nggak bisa punya. Nah, artinya mesti dicari siapa dosen pembimbing akademiknya Joko Widodo. Nah, itu yang maksud saya diurut. Kartu rencana akademisi begini, dan ini hasil indeks prestasi kumulatifnya sampai mengakui nih. Kalau pakai bangsa terbelah, saya sebut duluan tuh, bukan orang sekarang, bos sekarang. Iya, di bangsa terbelah sudah saya tulis. Bagaimana mungkin orang 2019? Bagaimana mungkin Anda mengakui IP di bawah 2 bisa lulus? Di bawah 2 bisa lulus tuh nggak? Itu bukan 2019 gitu loh. IPK. Dan aneh gitu. Jadi artinya kita masih di atas 3. ya, walaupun saya dihajar juga, saya sudah 3,7 sebenarnya. Tapi karena saya ribut dengan dosen, gue dipukul ya, nggak apa-apa juga, biarin aja. Buat gue bukan soal IPK kan? Wah, buat gue soal reputasi dan kredibilitas akademik gitu. Nah sekarang kalau kita melihatnya UGM mau melakukan konfirmasi, verifikasi dan validasi dengan proses pendidikan, dia akan mensohhikan apakah kertas ijazahnya benar, tinta ijazahnya benar, penandatangannya benar, fotonya benar. Ya tinta, masuk tinta. Iya, tadi. Lalu tambahan berikutnya, lembar administrasi catatan akademiknya, prestasi akademiknya itu benar. Apa namanya sih lupa? Yang hasil jam semester itu bukan. Oh iya. Lupa saya namanya. Ada prestasinya yang menyatakan itu benar. Kebuka kan secara terbuka kan ada, coba lihat. Gampang buka aja. Iya masih ada gitu. Jadi artinya kalau itu mau apalagi kalau sudah SKS lebih gampang lagi. Jadi kalau dulu kan sistem paket tergantung sama dosen. Ini kalau sistem kredit semester dia tergantung pada fakultas. Karena fakultas harus mencatat secara terus dengan baik dan itu di bawah budak akademik. Dan kadang ada siap NC, ada siap betul semuanya sudah terekam. Jadi poinnya langsung. Kedustaan struktural fundamental itu kita perbaiki dengan konstitusi, tergantung pada political will partai politik dan pemerintah. Sementara struktural fungsional pada kasus ijazah misalnya itu tergantung. Contoh ini salah satu contoh soal itu tergantung pada namanya UGM. Kita lupakan Joko Widodo deh. Kita sekarang lupakan. Kita main aja langsung pada namanya UGM dalam rangka memperbaiki reputasi akademik. Gitu ya. Udah UGM langsung dari kampus pertama. Kenapa saya tidak mau main dengan polisi? Karena polisi sudah terlanjur tercemar namanya. Kita bilang tercemar sudah. Kasus Sambo. Berbagai kasus macam-macam tercemar. Oke, kita balikan ke UGM. UGM lah. Karena itu kan moral force-nya itu. Nah, honesty-nya harus ada. Ketika Anda tidak punya honesty, ketemu tadi itu. Kekuatan moral dia ada pada honesty, intellectual honesty. Maka seperti yang bilang tadi, kalau bicara tidak dusta. Kalau berjanji ditepati, kalau bagian amanah dijalankan, tidak dikhianati, muncul deh verifikasinya, konfirmasinya benar, verifikasinya benar. Dengan semua indikator dan variabel yang ada. Jadi jangan cuma narasi. Iya, betul. Narasi kalau tingkat low trust society-nya sudah sangat tinggi, nggak ada percaya. Betul. Jadi ini persoalannya dan balik lagi Bang, waktu itu kalau tidak dipercaya gimana Bang? Distrust, disobedient, dan akhirnya chaos. Itu persoalannya. Iya, masih begitu. Rentetannya rumusnya itu kesana. Iya. Jadi jangan biarkan, jangan mengentengkan yang namanya trust, legitimasi dari rakyat yang memiliki kedaulatan. Harusnya yang saya tulis, begitu Anda punya distrust, disobedient, chaos, ujungnya divided, disintegrasi. Begitu kacau. Bisa kacau. Itulah bangsa terbelah dan perahara bangsa. Saya kebetulan. Serius nggak? Saya kira gitu. Saya pikir itu ya. Jadi sebetulnya jadi lengkap gitu loh paling tidak. Tapi kalau mau yang lebih silakan. Dari segi bagaimana sistem bekerja dan bagaimana kemudian yang muncul dari masyarakat, analisis sistem yang tadi ada input, ada proses, ada output, ada feedback, ada environment dan sebagainya, ada struktur, ada fungsi, structural functional di dalam konteks itu.
Ya, environment juga gitu, ada domestik, kepentingan para bandar, kepentingan para politisi gitu ya. Tapi juga ada environment global dalam konteks ini, international environment, kepentingan negara lain terhadap eksistensi dari bangsa kita. Apakah kita dibutuhkan eksis atau mereka masih punya kepentingan dengan keberadaan negara kita, atau mereka nggak punya kepentingan, yang memang cuma mau mengambil sumber daya alam kita dan mau mengambil sebetulnya memikirkan kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, most populous muslim country. Nah, ini beberapa hal bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, kalau salah tentu saja Kita mohon maaf. gitu ya. Ya. Kalau salah itu dari kita, yang benar hanya dari Gampang. Sampai di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu. Oke, J, kita salat dulu. Dimatiin itu. Baterainya habis kali ini, J, batin dulu. Kita salat dulu ya. Hmm. Aduh.